Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar kembali ya di channel Baris Kode bersama saya Hadi Nasution. Well, kita lanjutin materi control flow kita ya. Ini bagian terakhir dari control flow yaitu ada break dan continue. Break atau break sih? break, break, Oh, break ya, bener break. Break itu batu bata ya. Nah, kalau sebelumnya kan kita udah latihan 2 kali di perulangan. Saya harap dengan latihan itu kalian makin paham, makin molotok dengan konsep perulangan. Sekarang kita lanjut di materi control flow yang terakhir. Jadi apa sih itu break? Break itu adalah sebuah keyword untuk menghentikan sebuah flow, aliran ya, atau iterasi jika pada perulangan. Jadi ada keywordnya nih, ada caranya untuk kita keluar dari sebuah perulangan ya, atau sebuah kondisi gitu. Kalian sadar gak sadar, kita itu pernah pakai keyword break saat di materi switch case ya, pengkondisian. Buat apa? Biar program itu bisa keluar dari switch case itu sendiri gitu. Jadi kalau kita mau keluar dari sebuah flow atau sebuah kondisi, itu kita bisa pakai keyword break. Buat yang udah lupa, saya kasih source code-nya. Nah, waktu itu kita pakai keyword break ya di setiap kasus, untuk kasus 1, 2, dan seterusnya. Jadi, jika kondisi itu mencapai angka 1 ya, atau kasus ke-1, maka si permintaan ini akan dicetak ya, akan dicetak dulu, baru masuk ke keyword break. Nah, kalau udah nyentuh ini nih, break, dia itu akan keluar dari pengkondisian. Itu berarti si case 2, 3, dan 4 ini itu nggak akan dieksekusi, bakal di skip ya, bakal dilewat. Kenapa? Karena dia udah nemu yang namanya keyword break. Begitupun juga di perulangan. Kalau di perulangan itu dia bukan keluar dari flow, tapi keluar dari iterasi. Flow ini untuk pengkondisian gitu ya. Nah, ini untuk contoh perulangannya. Kalau kita pakai break di for atau while dan do while, itu cara kerjanya gini. Si program masuk ke statement for ya, langsung mengeksekusi si kode ini kalau ada gitu ya di atasnya. Langsung pas udah mengeksekusi kode ini, dia masuk ke if kan. Nah, jika si if ini bernilai true atau kondisinya udah benar, maka si break ini akan dieksekusi. Kalau udah ketemu break, maka dia akan keluar dari yang namanya perulangan. Jadi itu berarti si kode ini itu nggak akan dieksekusi ya, bakal dilewat. Begitupun juga dengan while. Dia masuk ke while, akan dieksekusi kode sebelumnya, masuk ke pengkondisian ya. Kalau ada kondisi untuk berhenti gitu, maka si keyword break ini akan dieksekusi dan langsung keluar dari perulangan while. Begitupun juga dengan do while, dia akan langsung keluar. Jadi si kode ini nggak akan dieksekusi. Itu untuk break. Nah, semoga dengan penjelasan singkat tadi kalian udah dapat gambaran besar ya. Udah dapat kasarannya. Udah dapat gambaran kasar gitu ya. Konsep dari break. Nah, buat yang masih remang-remang, santai aja. Kita akan langsung ngoding biar lebih paham. Nah, di sini saya udah bikin kelas namanya itu break dan continue. Untuk contohnya saya akan pakai perulangan while. Kenapa while? Biar simple. Di sini saya bikin dulu variabel counter yang mulainya dari 1. Nah, di sini kondisinya itu saya kasih ketika counter itu kurang dari sama dengan 20. Jangan lupa kalau pakai while, counternya itu harus di increment atau decrement. Di sini saya pakai increment. Jadi blok kode ini berarti ya, baris kode ini berarti akan mencetak counter dari 1 sampai 20 ya. Jadi si counter ini akan diiterasi atau ditambah terus-menerus sampai angkanya 20. Tuh ya. Dari 1 terus sampai 20. Oke, ini basic looping. Beda cerita kalau di sini kita tambahkan suatu kondisi. Jika si counter itu sudah bernilai sama dengan 10, maka keluar dari perulangan ya, atau break gitu, keluar dari iterasinya.
kita save lalu kita jalankan. Tuh, dia cuman mencetak dari 1 sampai 9. Kenapa 10 dan seterusnya nggak dicetak? Karena dia udah masuk kondisi ini ya, counternya udah bernilai 10, maka if ini true ya dijalankan, maka si break ini itu dia udah dieksekusi, maka keluar dari looping ya. Nah, biar lebih jelas saya di sini tambahkan lagi statement setelah looping kayak gini. Keluar dari perulangan. Save lalu kita jalankan. Ya. Jadi dia cetak dari 1 ya, si counter itu diiterasi ditambah 1 sampai 9. Ketika 9 tambah 1 udah sampai 10 ya, maka si break ini dijalankan dan langsung keluar dari looping. Karena setelah looping itu ada statement lagi, maka ini dijalankan gitu. Keluar dari perulangan. Seperti itu. Kan dia nggak lanjut ya, nggak 10 sampai 20, nggak. Karena dia udah nyentuh yang namanya break. Jadi itu berarti kita pakai break kalau kita mau keluar dari sebuah iterasi atau sebuah flow ya, atau sebuah aliran gitu. Nah, itu penggunaan atau konsep dari break. Kalau continue gimana? Kalau continue itu bedanya dia itu adalah keyword untuk mengskip sebuah flow atau iterasi. Ya. Jadi kalau break itu kan dia untuk menghentikan sebuah flow atau iterasi. Tapi kalau continue itu untuk mengskip aja, mengskip sebuah flow atau iterasi. Jadi gimana? Nah, berbeda dengan break, continue hanya menghentikan flow saat ini, lalu melanjutkan ke flow selanjutnya. Tidak menghentikan seluruh flow seperti break gitu. Nah, jadi biar lebih paham lagi, di sini saya udah kasih cara kerja continue untuk perulangan. Sama kayak tadi, bedanya cuman keyword continue gitu. Nah, di continue ini kalau dia udah menyentuh continue ya, jadi si kondisi ini udah betul, langsung si continue ini dieksekusi, dia nggak akan langsung keluar dari sini, nggak akan keluar dari perulangan, tapi dia bakal langsung lanjut ke sini ya, ke atas lagi gitu. Dan si kode ini akan dieksekusi gitu. Jadi dia itu cuman berhenti di satu kondisi aja dan mengeksekusi selanjutnya. Di while juga sama, dia bakal langsung ke sini lagi gitu, ke atas lagi, ngelooping lagi. Ini juga sama, dia bakal ke atas lagi, ngelooping lagi. Kalau do while ini ke sini dulu gitu ya, langsung ke do kayak gitu. Jadi si continue ini dia nggak menghentikan, tapi cuman mengskip satu kondisi. Jadi gimana tuh mengskip satu kondisi? Nah, biar lebih paham lagi kita langsung ngoding. Nah, di sini kita coba ubah ya si break ini jadi continue. Save lalu kita lihat perbedaannya. Dia berhenti di angka 10. Coba, ini ada yang salah nih, saya lupa. By the way, ini programnya juga nggak berhenti ya, dia langsung ngelooping, belum berhenti nih. Saya lupa, di sini tuh kita naikin dulu counternya. Kayak gini, save lalu kita jalankan. Tuh, ya. Ada yang beda gak? Coba perhatikan. Dia iterasi ya, 1 ditambah 1 sampai 20. Ya, di sini sampai 20. Tapi si 10-nya nggak ada nih. Coba, ini 10-nya nggak ada. Ya, kenapa 10-nya nggak ada? Karena di sini kita setting counternya sampai 10 gitu. Jadi kalau si counter bernilai 10, continue. Continue itu melanjutkan kan? Jadi dia bakal langsung melanjutkan ke bawah. Nggak langsung keluar dari perulangan. Dia melanjutkan ke bawah. 11 akan langsung diiterasi lagi. Kayak gitu. Jadi bedanya dengan break itu keluar dari kondisinya atau dari iterasinya, tapi si continue ini enggak. Dia cuman men-skip satu iterasi langsung melanjutkan ke bawahnya. Meng-skip satu iterasi itu yang udah kita tentukan di sini. 10-nya di skip. Gitu.
Oh, saya yakin kalian masih ada yang remang-remang, santai aja. Misalkan nih, saya kasih contoh kasus lain. Kalau kita mau mencetak eh, bilangan ganjil dari 1 sampai 20. Jadi di sini kondisinya kita ubah. Ketika si counter di modulo 2 itu hasilnya sama dengan 0 ya. Jadi kalau si counter ini bernilai genap gitu, maka skip aja ya, continue, langsung aja ke iterasi selanjutnya. Jadi ini nanti outputnya dia hanya akan keluar bilangan ganjil dari 1 sampai 20. Coba kita run. No. Yang keluar itu cuma bilangan ganjil ya. 1, 3, 5 sampai 19. Lalu keluar dari perulangan. Karena perulangannya udah berhenti. Kenapa bilangan genap nggak keluar? Karena di sini kita pakai skip ya, kita pakai continue, di skip. Kalau counternya bernilai genap, skip aja, nggak usah dicetak. Oke, seperti itu untuk penggunaan continue. Well, semoga kalian paham penggunaan break dan continue. Ini akan penting banget ketika kalian udah bermain dengan yang namanya algoritma atau struktur data ya. Ini pasti akan penting banget. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan untuk episode kali ini. Gampang banget ya break dan continue, pasti kalian udah paham, saya yakin. Terima kasih, sampai bertemu di episode selanjutnya.